Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas bab klasifikasi makhluk hidup. Nah, untuk pertemuan kali ini, bahasan kita adalah mengenai cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Kita mulai materinya dari bagian yang pertama, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup mempunyai ciri-ciri tertentu. Yang pertama adalah respirasi atau bernafas. Respirasi adalah proses pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida dan uap air. Yang kedua, memerlukan makan dan minum. Ini dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk dapat tumbuh dan berkembang. Yang ketiga, bergerak. Ada perbedaan bergerak antara hewan dan tumbuhan, di mana tumbuhan bergerak secara pasif, yaitu tidak bisa berpindah tempat, hanya bagian-bagian dari tumbuhan yang bergerak, sedangkan pada hewan geraknya adalah gerak aktif, di mana hewan bisa bergerak berpindah tempat. Keempat, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, reproduksi atau berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Keenam, iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Ketujuh, ekskresi atau mengeluarkan zat sisa hasil dari proses metabolisme di dalam tubuh. Dan yang kedelapan adalah adaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ini adalah ciri-ciri makhluk hidup atau biotik yang membedakannya dengan makhluk tak hidup atau biotik. Selanjutnya, pengklasifikasian makhluk hidup. Kita mulai dari pengertian klasifikasi. Klasifikasi adalah suatu cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Ini adalah Carolus Linnaeus yang merupakan bapak taksonomi. Pengklasifikasian yang dibuat oleh Carolus Linnaeus masih digunakan hingga saat ini. Tujuan dan manfaat klasifikasi. Tujuan klasifikasi yang pertama, mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki. Yang kedua, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Ketiga, memberi nama pada makhluk hidup yang belum diketahui namanya atau yang baru ditemukan. Yang keempat, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup yang lainnya. Kemudian manfaat klasifikasi yang pertama, mempermudah kita dalam mengenali makhluk hidup. Yang kedua, memudahkan mempelajari makhluk hidup. Dan yang ketiga, mengetahui apakah ada hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. 3. Dasar klasifikasi. Ada 3 dasar ketika kita ingin melakukan proses klasifikasi terhadap makhluk hidup. Yang pertama, klasifikasi makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Kedua, klasifikasi berdasarkan ciri bentuk tubuh luar makhluk hidup atau yang biasa disebut dengan morfologi, dan ciri alat dalam tubuh atau yang disebut dengan anatomi. Dan yang ketiga, klasifikasi makhluk hidup bisa berdasarkan manfaat, ukuran, tempat hidup, atau cara hidupnya. Tahapan klasifikasi. Yang pertama, kita mengidentifikasi ciri-ciri yang dimiliki makhluk hidup. Yang kedua, pengelompokan berdasarkan persamaan yang ditemukan. Apabila memiliki banyak kesamaan, maka bisa dikelompokkan dalam satu kelompok. Dan yang ketiga, apabila dalam satu kelompok ini ditemukan perbedaan, maka individu tersebut bisa dipisahkan dari kelompoknya. Artinya dikelompokkan berbeda. Untuk bisa melakukan proses klasifikasi, kita memerlukan kunci determinasi. Kunci determinasi merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Ada kunci identifikasi atau
determinasi tercantum ciri-ciri organisme yang akan diidentifikasi yang sifatnya sudah spesifik. Untuk membuat kunci determinasi, kita perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kunci harus dikotong atau berlawanan, sehingga satu bagian diterima, satu bagian ditolak. Kedua, ciri yang dimasukkan mudah diamati. Ketiga, deskripsi karakter dengan istilah umum sehingga dapat dipahami orang. Keempat, menggunakan kalimat yang sesingkat mungkin. Kelima, setiap kuplet diberi nomor. Kuplet adalah setiap nomor pernyataan. 6. Kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik atau sama. Ketujuh, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Dalam pembuatan kunci determinasi, ada kriteria yang harus diperhatikan. Untuk tumbuhan, kriterianya pertama, organ perkembangbiakannya, apakah menggunakan spora atau bunga. Yang kedua, habitatnya, apakah berupa pohon, perdu, atau semak. Yang ketiga, bentuk dan ukuran daun. Keempat, cara perkembangbiakannya, apakah secara seksual atau generatif, ataukah secara aseksual atau vegetatif. Untuk hewan, kriteria klasifikasinya yang pertama dilihat dari saluran pencernaan makanan untuk menentukan apakah tergolong hewan tingkat rendah atau hewan tingkat tinggi. Kedua, kerangka atau skeleton yang dimiliki, apakah kerangkanya terdapat di luar tubuh atau yang disebut dengan exoskeleton atau rangkanya ada di dalam tubuh yang disebut dengan endoskeleton, seperti pada manusia. Ketiga, anggota gerak, apakah berkaki 2, berkaki 4, atau tidak berkaki. Ini adalah contoh kunci determinasi. Jadi, kunci determinasi memiliki poin-poin pernyataan di mana setiap nomornya berpasangan dan setiap pasangan ini berlawanan pernyataannya. Kita ambil contoh untuk burung. Oke, kita lihat di sini. Untuk membaca kunci determinasi harus berurut dari nomor 1 sampai 10. Kemudian pernyataan setiap nomor pun harus dilihat dari A ke B. Kita lihat pernyataan 1A. Hewan bertulang belakang. Untuk burung, dia adalah hewan bertulang belakang, maka pernyataan nomor 2 ini bisa diterima. Kalau pernyataan yang nomor A sudah diterima, maka kita tidak perlu melihat pernyataan yang B. Maka petunjuknya dari 1A ini adalah kita ke nomor 2. Nah, untuk nomor 2 sama prosesnya. Kita lihat dulu yang A. Alat gerak berupa sirip. Nah, petunjuknya ikan. Nah, karena burung bergerak tidak menggunakan sirip, maka pernyataan A ini ditolak sehingga kita ke pernyataan B. Alat gerak bukan berupa sirip. Nah, petunjuknya adalah kita ke nomor 4. Nomor 3 kita lewati, kita langsung ke nomor 4. 4A, menyusui anaknya. Nah, burung tidak menyusui ya. Jadi pernyataan A ini ditolak sehingga kita ke B. 4B, tidak menyusui anaknya. Betul, petunjuknya adalah ke nomor 7. 5, 6 kita lewati, kita lihat nomor 7, A mengalami metamorfosis. Tidak ya, burung tidak mengalami metamorfosis. Sehingga kita ke pernyataan B, tidak mengalami metamorfosis. Petunjuknya adalah nomor 10. Kita langsung ke nomor 10. A, tubuh ditutupi oleh bulu. Betul ya? Jadi 10A ini diterima. Maka kita lihat petunjuknya, dia adalah burung. Sehingga kita dapatkan kunci determinasi untuk burung adalah 1A, 2B, 4B, 7B, dan 10A. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan kunci determinasi. Lanjut, ada urutan takson dalam klasifikasi. Dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam satu tingkatan atau takson. Dalam takson, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan
persamaan ciri-ciri yang umum sampai dengan yang khusus. Bila semakin sedikit persamaannya, maka semakin jauh kekerabatannya atau hubungannya. Dan sebaliknya, semakin banyak persamaannya, maka semakin dekat hubungan kekerabatannya. Ini adalah urutan takson pada makhluk hidup. Ada dari bahasa Latin, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Nah, kita ambil yang bahasa Indonesia. Yang paling besar adalah dunia. Ini melingkupi seluruh makhluk hidup. Kemudian turun menjadi divisi atau filum, lebih sedikit lagi. Kemudian turun lagi menjadi kelas. Kemudian turun lagi menjadi bangsa. Semakin ke bawah, maka ciri-ciri yang dimiliki makhluk hidup semakin sedikit yang sama. Kemudian dari bangsa menyempit lagi menjadi suku, dari suku menyempit lagi menjadi marga, kemudian dari marga sehingga sampai pada jenis. Nah, pada jenis ini makhluk hidup yang dikelompokkan dalam jenis atau spesies yang sama, dia memiliki kesamaan yang sangat banyak atau mirip sehingga hubungannya menjadi dekat. Nah, sebaliknya, makhluk hidup yang tergolong satu dunia atau satu kingdom ini adalah seluruh makhluk hidup di mana dia memiliki ciri persamaan yang sangat sedikit, bahkan memiliki perbedaan yang sangat banyak karena umum. Ini adalah urutan takson pada makhluk hidup. Oke, baiklah, ini materi tentang cara mengklasifikasikan atau mengelompokkan makhluk hidup. Nah, semoga bisa kalian mengerti untuk menambah pengetahuan dan pemahaman kalian. Terima kasih atas perhatian dan waktu kalian. Kita akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum.